Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi bahasan hari ini, melanjutkan bahasan minggu yang lalu, yaitu tentang trigonometri di berbagai kuadran. Namun sebelumnya kita harus menghafal dulu ya tentang sudut-sudut istimewa. Nah, apa saja atau berapa besarnya sudut istimewa? Yaitu yang pertama adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, cara baca dari tabel ini adalah sin 0 derajat itu nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 90 derajat nilainya 1. Untuk cos itu nilainya, lihat, itu kebalikan dari sin ya. Cos 0 derajat itu nilainya 1. Cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Cos 45 derajat nilainya setengah akar 2. Cos 60 derajat nilainya setengah. Cos 90 derajat nilainya 0. Sedangkan tan, untuk tan 0 derajat nilainya 0. Tan 30 derajat nilainya sepertiga akar 3. Tan 45 derajat nilainya 1. Tan 60 derajat nilainya akar 3. Sedangkan nilai tan 90 derajat nilainya tak terhingga. Nah, ini harus kita hafalkan supaya bisa mengerjakan untuk beberapa sudut di berbagai kuadran. Nah, kalau sudah hafal, kita lanjutkan untuk mempelajari berbagai macam sudut trigonometri di berbagai kuadran. Oke, kita lihat di sini ada 4 wilayah. Yang pertama di sini adalah sudut 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat, dan di sini 360 derajat. Untuk sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat itu kita sebut dengan kuadran 1. Kita kasih tanda KW1, yaitu kuadran 1 nilainya atau sudutnya itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran 2 itu berarti daerah atau wilayah yang sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3 itu daerah yang sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Untuk sudut 270 derajat sampai 360 derajat kita sebut kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 atau kuadran pertama itu nilai sin, cos, dan tan-nya semuanya positif. Ya, jadi semuanya positif. Sedangkan untuk kuadran 2 itu yang positif hanya sin saja. Dan untuk kuadran 3 yang positif hanya tan-nya saja. Untuk kuadran 4 adalah cos-nya saja. Jadi untuk di kuadran 1 semua nilai sin, cos, dan tan positif. Untuk kuadran 2 sin saja yang positif, artinya cos dan tan-nya nilainya negatif. Untuk kuadran 3 yang positif tan, berarti untuk nilai sin dan cos-nya negatif. Sementara kuadran 4 nilai cos-nya positif, berarti nilai sin dan tan-nya negatif. Nah, ini juga kalau mau menghafal berarti sin, tan, cos. Kuadran 2, 3, dan 4 sin, tan, cos yang positif ya. Kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 3 4. Kalau kuadran 1 positif semua. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara mengerjakan soalnya. Oh ya, sebelumnya ya, di sini untuk kuadran 2 berarti berlaku rumus 180 derajat min alfa. Atau alfa adalah sudut ya. Untuk kuadran 3 itu berlaku rumus 180 derajat plus alfa. Sedangkan kuadran 4 berlaku rumus 360 derajat min alfa. Ya, kita hafalkan. Untuk kuadran di sini
kuadran 1 kita ulang. Sin plus, cos plus, dan tan plus. Di kuadran 2, sin plus, rumusnya 180 min alfa. Kuadran 3, tannya plus, rumusnya 180 plus alfa. Kuadran 4, cosnya plus, rumusnya 360 min alfa. Sekarang kita coba bagaimana cara mengerjakannya. Misalkan kita disuruh menentukan berapa nilai dari sin 120 dan cos 225. Nah, kita tahu bahwa sin 120 derajat itu sudutnya antara 90 sampai 180, berarti ada di kuadran 2. Di kuadran 2 tadi yang positif adalah sin, maka nanti nilainya adalah positif. Ya. Karena di kuadran 2 rumusnya adalah 180 min alfa. Nah, kita coba, maka sin 120 itu sama dengan sin 180 min alfa. Nah, berapa alfa? Berarti 180 dikurang 120. Alfanya ketemu 60. Maka sin 120 itu sama dengan sin 60. Setelah itu kita lihat di trigonometri sudut istimewa. Berapa nilai sin 60? Ya, di sini kita ingat bahwa sin 60 tadi nilainya adalah setengah akar 3. Maka sin berapa tadi? Sin 120 itu berarti sama dengan sin 60, nilainya adalah setengah akar 3 dan positif. Oke, bisa difahami ya. Kemudian kita coba mengerjakan yang cos 225. Cos 225 itu berarti sudutnya antara 180 sampai 270. Berarti di kuadran 3. Nah, di kuadran ketiga tadi nilai cos adalah negatif. Ya, karena di kuadran 3 rumus yang kita pakai adalah 180 plus alfa. Maka cos 225 itu sama dengan cos 180 plus alfa. Berapa alfa? Alfa adalah 225 dikurangi 180, yaitu 45. Maka cos 225 sama dengan cos 45. Dengan cara yang sama kita lihat lagi nanti di sudut-sudut istimewa bahwa cos 45 itu adalah setengah akar 2. Karena cos di kuadran 3 bernilai negatif, maka cos 45 sama dengan min setengah akar 2. Oke, begitu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.